Dipersembahkan oleh Hijriah 2026 Masehi yang baru saja kita akhiri. Sidang isbat merupakan forum resmi pemerintah melalui Kementerian Agama untuk memberikan kepastian bagi umat Islam Indonesia dalam melaksanakan ibadah dan merayakan Hari Raya Idul Adha. Penetapan ini dilakukan dengan mengintegrasikan data hisab dan hasil ru'yah hilal serta memperhatikan kriteria MABIMS. MABIMS itu artinya Menteri-Menteri Agama se-Asia Tenggara, dan prinsip wilayatul hukm, sehingga keputusan yang diambil dapat menjadi rujukan bersama bagi masyarakat. Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi 8 DPR. Di sini ada Pak Dr. Hidayat Nur Wahid, kemudian Sekretaris Jenderal MUI, jajaran Kementerian Agama, pimpinan ormas-ormas Islam atau perwakilannya, para pakar falak dan astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, serta unsur BMKG, BRIN, Observatorium Bosca ITB, Badan Informasi Geofisial, Planetarium Jakarta, dan tim hisab ru'yah Kementerian Agama. Adapun rangkaian kegiatan hari ini telah dimulai dengan seminar terbuka melalui kanal media sosial di Cembimas Islam. Melalui seminar tersebut telah dipaparkan dasar-dasar penetapan awal bulan Qamariyah, baik dari sisi metode maupun prinsipnya, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel bersama para narasumber mengenai hisab ru'yah dan ilmu falak dalam berbagai sudut pandang. Data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian hilal di atas ufuk berkisar 3 derajat 17 menit 33 detik sampai kepada 6 derajat 56 menit 58 detik, dan sudut elongasi antara 8 derajat 54 menit 49 detik sampai 10 derajat 37 menit 7 detik. Pada pelaksanaan Ru'yatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Kiai Haji Su'udul Azka dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan, dan telah disumpah oleh Dr. Dr. Tommy Asram, SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah, dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Haji Amir Syah Tambunan MA selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat. Silakan. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bersama Pak Menteri, Wakil Menteri, para Dirjen, Pak mewakili Komisi 8 DPR RI, Pak Dr. Hidayat Nur Wahid, secara muttafaq alaih menetapkan bahwa 1 Zulhijjah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Ini sebuah momentum penting untuk menggambarkan kepada kita umat Islam Indonesia dan seluruh dunia Islam, insya Allah Idul Adha secara bersama-sama, secara serentak akan kita rayakan dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia Islam. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai tenda besar umat Islam yang bersama-sama pemerintah ya melakukan kerja-kerja strategis sebagai Shodiqul Hukumah dan terus bertekad melayani umat dan bangsa kita yang kita kenal sebagai Khadimul Ummah. Oleh karena itu izinkan kami mengajak kita semua untuk merayakan Idul Adha ini sebagai bahagian dari ikhtiar kita. Ya, mensyukuri nikmat Allah, memotong kurban, ya, dijadikan kurban ini sebagai bahagian dari amal soleh kita dalam rangka meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial kita kepada masyarakat. Kita menyadari bahwa masyarakat kita saat ini tengah menanti uluran tangan kita semua. Pembagian daging kurban secara bersama-sama adalah sebagai bukti kepedulian kita kepada umat kita dan kita jadikan ini sebagai bahagian dari taqarrub ilallah. Idul kurban berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu menyembelih hewan kurban adalah menyembelih sifat-sifat ketamakan, kerakusan, dan sekaligus kita menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial, dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita. Terakhir, kita doakan saudara-saudara kita di tanah suci yang tengah menunaikan ibadah haji, semoga haji mabrur. Allahumma hajjam mabrur, wa sya'yan maskur, wa zamban maghfur, wa tijaratan lantabur. Terima kasih Pak Menteri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan Dr. Haji Hidayat Nur Wahid MA yang mewakili Komisi 8 DPR. Terima kasih Prof. Nazrin Umar, Menteri Agama RI, dan Bapak Dr. Kiai Haji Romo Syafi'i, Wakil Menteri Agama RI, Dirjen Bima Islam, dan tentu Kiai Haji Dr. Abuya Amir Syah Tambunan, Sekretaris Jenderal MUI, rekan wartawan yang semuanya saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Alhamdulillah. Kami tadi mengikuti sidang isbat mewakili Komisi 8 DPR RI karena para pimpinan kami sebagian sudah berangkat haji sehingga saya diamanahkan untuk mewakili Komisi 8. Kebetulan saya dari Dapil Jakarta 2, jadi saya ada di sini. Kami sangat bersyukur bahwa alhamdulillah Kementerian Agama bisa melanjutkan tradisi yang baik menyelenggarakan sidang isbat yang kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka
latar belakang ormas, bineka, latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam kota Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan yang tadi telah diumumkan oleh Bapak Menteri Agama. Terima kasih, dan tentu saja ketika sudah diputuskan bahwa besok atau mulai malam ini sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, besok 1 Dzulhijjah per hari Senin sudah kita akan masuki, maka kami ikut mengingatkan bahwa Rasulullah SAW dahulu pernah menyampaikan satu hadis yang luar biasa. Ma min ayyamin al-amalus solihu fihi ahabu ilallahi min hadihi al-ayyam al-ashar. Tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah kecuali amal soleh yang dilaksanakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karenanya kami ikut mengajak kepada seluruh warga bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, untuk memaksimalkan 10 hari pertama ini untuk memperbanyak amal soleh, untuk mendekatkan, untuk mengadakan silaturahim, melakukan kebaikan bagi bangsa, bagi negara, bagi umat, supaya dengan demikian maka nikmat kita satu sikap, satu pendapat untuk besok adalah tanggal 1, besok kita mulai tanggal 1 Dzulhijjah, agar betul-betul kita rasakan sebagai karunia yang sangat agung, sehingga kedepannya kita akan selalu bisa mendapatkan kondisi-kondisi, kalaupun kita ada perbedaan, tapi sesungguhnya kita adalah satu juga. Fikul iktilaf, fikih untuk kita bersatu padu sangat kita pentingkan. Terima kasih Prof. Nazaruddin Umar yang tadi telah mengumumkan hasil isbat ru'yah, isbat awal Ramadan, dan mudah-mudahan ini akan menjadi tradisi yang baik di mana kita bisa bersatu padu menghadapi yang terkait dengan penetapan awal dan akhir bulan Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebagai Menteri Agama dan juga mewakili pemerintah, kami menyampaikan selamat Hari Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kami menghimbau kepada segenap umat Islam untuk memperkuat ya ibadah-ibadah pra-Idul Adha, ya, terutama untuk nanti ada puasa-puasa sunat, kemudian juga berkurban. Dan kami menghimbau bahwa yang punya kemampuan untuk berkurban itu sesungguhnya itu banyak sekali hadisnya, bahkan ada yang paling penting, jangan mendekati masjidku bagi mereka yang memenuhi syarat untuk berkurban, tapi tidak melaksanakan kurban itu sendiri. Dan kita salurkan kurban kita sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan dengan demikian, atas nama pemerintah mengucapkan sekali lagi selamat menjalankan rangkaian ibadah-ibadah menjelang dan sesudah Idul Adha yang akan datang. Dan juga kepada calon jemaah haji kita, semoga pulang nanti dalam keadaan membawa haji mabrur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Terima kasih. Sama nggak ada yang tanya? Kalau tidak. Kalau sekarang. Baru saja Anda menyaksikan konferensi pers yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Jadi pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ini jatuh pada Senin 18 Mei 2026 dan artinya Hari Raya Idul Adha maksud kami 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Nah, keputusan ini diumumkan setelah sidang isbat yang berlangsung di mana pemerintah telah memadukan antara hasil hisab dan juga Rukyatul Hilal dari total 88 titik pemantauan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemantauan hilal ini dilakukan bersama-sama oleh Kanwil Kementerian Agama, kemudian Kementerian Agama Kabupaten Kota, Peradilan Agama, Ormas Islam, serta sejumlah instansi terkait. Dan tadi Kementerian Agama sebelumnya juga sudah mengadakan seminar posisi hilal yang melibatkan pakar falak dan juga perwakilan organisasi masyarakat Islam. Dan tadi dari laporan rekan-rekan kami yang berada di lapangan, lokasi Rukyatul Hilal sendiri bervariasi. Ada yang dari observatorium, kemudian rooftop gedung, masjid, kemudian menara pemantauan bahkan di daerah pantai ini untuk memastikan ketepatan atau akurasi dari hasil pengamatan. Dan sidang isbat ini juga melibatkan berbagai unsur di dalamnya. Ada BMKG, kemudian BRIN,
Badan Informasi Geospasial atau BIG, kemudian Majelis Ulama Indonesia, Ormas Islam, akademisi hingga pakar falak. Dan sekali lagi artinya Idul Adha akan jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Dan breaking news akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Metro TV. Dipersembahkan oleh لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, Kementerian Agama telah melaksanakan dan mengumumkan hasil sidang isbat untuk menentukan awal Zulhijjah 1447 Hijriah sekaligus Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ini. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV Tia Iskandar dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Tia, jadi apa indikator yang digunakan oleh pemerintah akhirnya menetapkan Idul Adha jatuh pada Rabu 27 Mei 2026, Tia? Ya, selamat malam Iqbal dan juga pemirsa. Baru saja berlangsung sidang isbat 1447 Hijriah yang tadi dipaparkan oleh Menteri Agama Nazaruddin Umar bersama dengan sejumlah perwakilan seperti dari Komisi 8 DPR RI, kemudian ada dari MUI dan juga ada dari Dirjen Bimas Islam yang tadi dalam paparannya pemerintah melalui Kementerian Agama ini memutuskan bahwa 1 Zulhijjah akan jatuh pada esok hari atau tanggal 18 Mei 2026 yang artinya untuk Hari Raya Idul Adha ini akan jatuh pada 10 Zulhijjah atau tanggal 27 Mei 2026. Dan Iqbal serta pemirsa, tadi rangkaian untuk memutuskan penetapan awal bulan baru Zulhijjah ini berlangsung cukup panjang, dimulai dari seminar posisi hilal yang tadi dilakukan sekitar pukul 16:38 yang mana ini dipaparkan secara data-data astronomis terkait dengan posisi hilal oleh berbagai pihak, mulai dari ada MUI, kemudian juga BMKG, BRIN, Ormas Islam, dan juga ada pakar ilmu falak dan juga pakar astronomi yang tadi disampaikan oleh Menteri Agama bahwa di seluruh titik pantau yang ada di Indonesia di 88 titik ini menunjukkan bahwa posisi hilal sudah sesuai dengan kriteria dari Mabims atau Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura yang dikatakan bahwa untuk ketinggiannya ini sudah berada di atas 3 derajat, sementara untuk sudut elongasi sudah berada di atas 6,4 derajat, yang artinya ini sudah dapat diputuskan secara serempak bahwa untuk 1 Zulhijjah akan jatuh pada esok hari. Dan penentuan awal bulan ini juga menggunakan 2 metode, di mana pemerintah Indonesia menggunakan metode gabungan. Yang pertama adalah metode hisab atau perhitungan, di mana ini akan menggunakan data-data astronomi untuk menghitung posisi hilal dan juga memberikan gambaran awal. Sementara untuk data ataupun metode kedua ini akan
menggunakan metode ruqyat atau pemantauan dan juga pengamatan yang dilakukan di sejumlah titik. Ya, tadi sudah dijelaskan ada di 88 titik mulai dari wilayah barat Indonesia atau di Provinsi Aceh hingga ke wilayah timur Indonesia atau di Papua. Sementara untuk di Jakarta sendiri terdapat 5 titik, Iqbal dan juga pemirsa, mulai dari kantor Kanwil Kemenak DKI Jakarta, kemudian juga ada di Masjid Raya Hashim Asy'ari Jakarta Barat, lalu ada di Pondok Pesantren Al Hidayah, Pulau Pramuka, dan juga di Rumah Falak Pondok Labu. Dan sementara itu untuk hasil sidang kali ini juga sesuai dengan sejumlah prediksi yang juga sebelumnya dikeluarkan mulai dari peneliti BRIN, kemudian juga dari BMKG, dan ada juga dari Lembaga Falakiyah PBNU, serta dari PP Muhammadiyah yang berpedoman pada kalender Hijriah Global Tunggal yang secara keseluruhan ini mencapai kesepakatan terkait dengan jatuhnya awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan tadi dalam paparannya, Menak juga mengucapkan selamat menjalankan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah serta memberikan himbauan bagi umat muslim untuk dapat melaksanakan serangkaian ibadah, salah satunya adalah puasa sunnah dan juga melakukan ibadah kurban pada tahun ini. Sementara demikian, Iqbal, yang dapat dilaporkan. Terima kasih Tia Iskandar melaporkan langsung dari Kementerian Agama Jakarta. Dan pemirsa, sementara Idul Adha 2026 di Arab Saudi diperkirakan jatuh pada akhir Mei 2026, meskipun tanggal resminya masih menunggu hasil Ruqyatul Hilal atau pemantauan bulan sabit penanda awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang juga digelar hari ini. Pemerintah Arab Saudi biasanya melalui Mahkamah Agung dan otoritas keagamaan akan mengumumkan secara resmi kapan awal bulan Zulhijjah dimulai. Dari penetapan tersebut kemudian ditentukan tanggal 9 Zulhijjah untuk pelaksanaan wukuf di Arafah dan 10 Zulhijjah sebagai Hari Raya Idul Adha. Banyak lembaga astronomi Islam dan kalender Ummul Qura di Arab Saudi biasanya sudah memberikan prediksi lebih awal. Tetapi keputusan final tetap berdasarkan hasil Ruqyat Hilal menjelang akhir bulan Zulkaidah. Bagi umat muslim di seluruh dunia, penentuan tanggal Idul Adha di Arab Saudi sangat penting karena berkaitan langsung dengan puncak ibadah haji di Tanah Suci. Selain itu, umat Islam yang tidak berhaji juga biasanya mengikuti jadwal puasa Arafah berdasarkan waktu wukuf jemaah haji di Arafah. Karena itu, informasi mengenai kapan Idul Adha 10 Zulhijjah 2026 di Arab Saudi selalu menjadi perhatian menjelang musim haji. بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من
Dan pemirsa, jelang puncak haji tanggal 9 Zulhijjah, pelayanan PPIH saat ini memasuki fase penguatan layanan menuju puncak haji. Masjidil Haram pun semakin dipadati jutaan jemaah dari berbagai penjuru dunia. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi dan Bayu Prayudanto langsung dari Mekah, Arab Saudi. Kita ke Mahmud terlebih dahulu. Mahmud, jadi apa saja persiapan jelang pelaksanaan puncak ibadah haji di sana? Baik, Iqbal, memasuki hari ke-27 masa penyelenggaraan operasional ibadah haji tahun 2026. Saat ini lebih dari 86% atau lebih dari 457 kloter jamaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci dan saat ini sudah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Saat ini dari data yang kita miliki, sebanyak 18 kloter jamaah haji Indonesia dijadwalkan akan kembali tiba di Bandara Abdul Aziz yang terletak di kota Jeddah dan kemudian akan melanjutkan perjalanan ke kota Mekah untuk selanjutnya melanjutkan proses umroh wajib yang akan dilakukan biasanya di malam hari. Saat ini jelang pelaksanaan puncak ibadah haji yang akan dilakukan di Arafah, Musdalifah dan juga di Mina, BP Arab Saudi terus mematangkan berbagai persiapan dan juga mematangkan berbagai skema untuk memastikan jalannya proses pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Mina dan juga Musdalifah bisa berlangsung dengan aman, lancar dan juga optimal. Selain melakukan persiapan skema, simulasi dan juga berbagai hal yang dilakukan, BP Arab Saudi juga melakukan pengecekan pembangunan tenda yang ada di Arafah dan juga Mina. Ada ribuan tenda, bahkan lebih dari 3.000 tenda ini saat ini dibangun di Mina dan juga Musdalifah. Nantinya tiap tenda ini akan memiliki kapasitas antara 70 hingga 80 orang. Dipastikan nantinya seluruh tenda ini sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti fasilitas sanitasi, fasilitas pendingin ruangan dan juga berbagai fasilitas lainnya. Dari hasil pengecekan yang dilakukan, saat ini seluruh persiapan jelang Armusna sudah on the record, yakni sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan dijadwalkan H-5 jelang pelaksanaan Armusna atau pada tanggal 20 nanti seluruh persiapan sudah selesai 100%. Berbagai persiapan dan juga skema ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah haji, khususnya puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan juga Mina bisa berjalan dengan aman, lancar dan juga optimal. Iqbal. Lalu, apakah sudah ada informasi, Mahmud, terkait dengan penetapan 1 Zulhijjah di Arab Saudi? Baik, Iqbal, penetapan tanggal muda ataupun tanggal 1 Zulhijjah di Arab Saudi ini sedikit mirip dengan penetapan 1 Zulhijjah di Indonesia. Metode yang digunakan oleh otoritas Arab Saudi untuk menentukan tanggal 1 Zulhijjah ini menggunakan kombinasi antara Ru'yatul Hilal dan juga perhitungan hisab, di mana saat ini dari informasi yang kita lakukan, otoritas Arab Saudi akan melakukan sidang isbat pada sore nanti sekitar pukul 17.00 Arab Saudi atau sekitar 2 jam lagi akan dilakukan pantauan hilal oleh Mahkamah Agung Arab Saudi. Selain melakukan pantauan hisab, Mahkamah Agung ataupun otoritas Arab Saudi ini juga menyebarkan tim Ru'yatul Hilal ke beberapa lokasi yang sudah ditentukan untuk melakukan pemantauan pada saat matahari tenggelam. Hasil dari Ru'yatul Hilal yang dilakukan oleh Tianma Saudi ini nantinya akan dihimpun dan dikumpulkan untuk diverifikasi di Mahkamah Agung Arab Saudi. Nanti hasilnya akan diumumkan melalui media nasional Arab Saudi. Selain itu, jika sudah ada keputusan kapan tanggal 1 Zulhijjah, maka biasanya akan ditandai dengan dinyalakannya lampu laser yang berada di Zamzam Tower yang terletak di kota Mekah. Meskipun hingga saat ini masih belum ada keputusan terkait kapan jatuhnya 1 Zulhijjah 2026, namun dari informasi yang beredar kemungkinan besok hari Senin 18 Mei bertepatan dengan 1 Zulhijjah di Arab Saudi. Namun untuk kepastiannya kita masih akan menunggu keterangan resmi dari otoritas Arab Saudi yang kemungkinan akan diumumkan setelah sholat maghrib atau sekitar pukul 19.00 waktu Arab Saudi. Iqbal. Mahmud, terima kasih. Kita ke Bayu. Bayu, terlihat ya jumlah jemaah membludak di kawasan Masjidil Haram. Nah, jadi dari pantauan Anda di sana, aktivitas ibadah apa yang paling banyak dilakukan para jemaah haji, Bayu? Ya, Iqbal, saya mau mengingat memori Mas Iqbal ya pada saat berangkat ibadah haji tahun lalu. Mungkin Mas Iqbal masih ingat ini ada di mana? Ini ada di antara Zamzam Tower dan Mekah Tower dan kurang lebih ya 50 meter ya, itu sudah pelataran Masjidil Haram.
Cuman karena alasan keamanan kita nggak mungkin ke arah sana ya untuk live report. Sejak saya sudah sepekan di Mekah, Arab Saudi ya, itu terasa sekali peningkatan dari jumlah jemaah haji yang datang ke Mekah, Arab Saudi. Setidaknya itu terkonfirmasi ketika kita melaksanakan ibadah apapun di Masjidil Haram, baik itu melaksanakan sholat fardu ataupun melaksanakan umroh ya. Jumlah jemaah haji dari seluruh penjuru dunia itu sudah datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji yang kurang lebih 1 pekan lagi gitu. Dan memang masing-masing jemaah itu memiliki keinginan semangat beribadah di Masjidil Haram. Nah, inilah yang membuat Masjidil Haram sekarang itu makin padat gitu. Bahkan kalau setiap habis sholat fardu itu Masjidil Haram itu bagaikan lautan manusia gitu, padat sekali. Dan di antara jamaah itu juga punya kesan dan punya cerita bagaimana dia bisa beribadah di Masjidil Haram. Seperti yang bisa saya ceritakan, misalkan ketika saya berbincang dengan jemaah-jemaah yang berangkat bersama saya itu, ketika ingin melaksanakan sholat fardu itu kayak punya strategi atau kiat bagaimana caranya bisa mendapatkan tempat teraman dan ternyaman dari sengatan panas gitu. Biasanya kan kalau waktu zuhur atau waktu asar itu kan cuacanya luar biasa panas begitu. Nah itu dia biasanya berangkat, mereka biasanya berangkat sekitar 2 jam atau bahkan 3 jam atau bahkan bertahan dari pagi gitu untuk bisa melaksanakan sholat fardu di Masjidil Haram di tempat yang sejuk dan tidak terkena dengan sengatan panas gitu. Dan banyak juga cerita-cerita lainnya gitu di balik kepadatan ini gitu. Salah satunya itu adalah ukhuwah atau persaudaraan. Alhamdulillah saya sepekan di sini tuh banyak kenalan gitu ya, banyak saudara-saudara kita jamaah haji asal Indonesia begitu yang datang begitu, yang hotelnya jauh-jauh dari Masjidil Haram tuh rela datang ke Masjidil Haram gitu untuk melaksanakan ibadah gitu. Ada beberapa teman-teman saya, boleh saya kenalkan. Ini ada teman-teman dari Samarinda, ada Mas Raffi, ada Mas Isnaini, ada Mas Tommy, dan mereka ini juga punya kesan Iqbal bagaimana beribadah di Masjidil Haram. Kita ngobrol sama Mas Tommy. Assalamualaikum Mas Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tommy, udah berapa hari di Arab Saudi? Sekitar 10 hari berarti nih. Ya, mulai dari Jumat. Ini sudah hari Minggu ya. Berarti sekitar 10 harian di sini. Mas Tommy, apa sih kesan selama ini yang dirasakan pada saat beribadah di Masjidil Haram? Kalau kesan yang paling menurut saya nih ya, kesan yang paling enak itu pas saya sholat di depan Ka'bah di saf pertama, hitungannya saf pertama dunia lah itu kan ya. Soalnya pas di depan di rukun Yamani. Itu rasa hati mau doa apa aja saya sampaikan di situ. Itu saya belum bisa tuh, baru sampai ke sisi luarnya Ka'bah aja gitu. Oke, terima kasih Mas Tommy. Ya itulah bagaimana kesan dari jamaah Indonesia ya. Memang target untuk bisa sholat di dekat Ka'bah itu menjadi sesuatu yang paling ingin dikejar gitu ya. Tapi ya lagi-lagi kita juga harus memperhatikan fisik dan stamina kita untuk tidak memaksakan diri beribadah lah. Ya kembali lagi kepada jamaah bagaimana mereka bisa mengukur diri antara kesehatan, stamina dengan waktu ibadah. Iqbal. Ya, Bayu, biasanya kalau jelang waktu sholat di belakang Anda sudah penuh dengan jamaah ya. Kalau tidak salah banyak jemaah dari teman-teman dari Afrika di sana. Bayu, berbicara soal kesehatan, saya cek di aplikasi pemantau suhu di sana 43 derajat Celcius. Ini luar biasa, tapi karena mungkin di sana kering ya, jadi tidak gampang berkeringat seperti kalau di Indonesia. Nah, tentu itu berpengaruh terhadap kondisi kesehatan. Apa himbauan untuk menjaga kesehatan dan juga agar tidak kelelahan, karena pasti ingin memaksimalkan ibadah di sana, apalagi jelang pelaksanaan Armusna, Bayu? Ya Iqbal, 2 hari lalu saya melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram ya, dan kebetulan dan alhamdulillah saya mendapatkan tempat itu di rooftop. Jadi bisa dibayangkan Iqbal bagaimana panasnya gitu ya, tapi ya tetap kita syukuri kita masih bisa melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Dan saat itu cuacanya suhunya 42 derajat Celcius. Jadi saya langsung membayangkan apa mungkin ini akan menjadi gambaran pada saat saya nanti menjalani wukuf di Arafah. Tapi dari semua itu yang paling penting itu adalah air mineral, Iqbal. Kebutuhan air mineral itu jangan sampai kita kekurangan ya Mas Iqbal. Dan yang paling penting juga itu adalah
alat-alat yang atau benda-benda yang mendukung kita agar kita terhindar dari serangan heat stroke. Spray misalkan, semprotan air itu sangat bermanfaat sekali, Iqbal. Yang yang nantinya misalkan wajah kita kepanasan begitu, itu bisa langsung segera mungkin untuk disemprotkan air gitu. Apalagi kalau airnya air Zam-Zam gitu. Lagi-lagi yang paling penting itu adalah kebutuhan mineral. Kemudian jangan capek-capek, kalau memang lapar ya harus makan, kalau memang ngantuk ya harus tidur, kalau memang capek ya harus istirahat, gitu Iqbal. Oke. Baik, Bayu, jaga kesehatan Anda, apalagi kalau di sana kan air Zam-Zam melimpah ya. Niscaya itu bisa menjaga kesehatan tubuh. Semoga berjalan semua, ibadah berjalan, kemudian juga pekerjaan sekaligus bersyiar. Terima kasih kepada rekan Mahmud Fauzi juga selalu jaga kesehatan. Terima kasih Mahmud dan juga Bayu. Dan pemirsa, sesaat lagi Breaking News akan kembali. Tetaplah di Metro TV. Dipersembahkan oleh Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, pemerintah menetapkan tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada tanggal 18 Mei 2026. Dengan demikian Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026. Berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah, dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Haji Amir Shah Tambunan MA selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal penting. Jemaah Haji Indonesia saat ini terus memadati kawasan Masjidil Haram di kota Mekah. Ribuan jemaah memanfaatkan waktu untuk menunaikan ibadah wajib serta umroh sunnah dengan suasana Masjidil Haram yang semakin padat. Suasana Masjidil Haram dipenuhi jemaah dari berbagai negara. Jemaah Indonesia pun turut memanfaatkan waktu dengan memperbanyak ibadah wajib di Masjidil Haram, seperti salah satunya dengan menjalankan umroh sebagai rangkaian perjalanan spiritual mereka di Tanah Suci. Aktivitas tawaf di pelataran Ka'bah terus berlangsung hampir tanpa henti. Terlihat jemaah juga melaksanakan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Tidak sedikit pula yang mengisi waktu dengan membaca Al-Quran dan berdoa. Di tengah padatnya aktivitas di Masjidil Haram, jemaah juga dihimbau untuk menjaga kondisi fisik dan tidak berlebihan dalam beraktivitas mengingat puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina akan segera berlangsung. Petugas penyelenggara ibadah haji terus mengingatkan jemaah agar bijak mengelola tenaga, menjaga kesehatan, serta mematuhi arahan petugas demi kelancaran pelaksanaan ibadah hingga puncak haji. Indonesia. Lalu apa saja persiapan yang harus dilakukan bagi penyelenggara dan jemaah haji menjelang puncak haji? Kami akan membahasnya bersama Ketua Musyrif Dini Haji 2026 Kiai Haji Kholil Nafis. Pak Kiai, Assalamualaikum. Apa kabar Pak Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khair wal afiyah. Alhamdulillah sehat ya Pak Kiai. Jadi ini kan Musyrif Dini ini hal baru ya Pak dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Apa yang akan dipastikan oleh teman-teman di Musyrif Dini yang Bapak ketuai ini terkait dengan penyelenggaraan haji tahun ini Pak?
Tentu kita membantu pada pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji untuk menjamin bahwa pelaksanaan ibadah haji itu sesuai dengan ajaran Islam. Dan kita juga ingin menghilangkan perdebatan berkenaan seputar rukun, wajib haji maupun sunnah haji. Karena memang rawan jidal dan itu mengganggu terhadap kekhusyuan. Dan kita akan menjadi ambil nanti pendapat yang paling rajih dan yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan. Karena ada pula nanti kita pengecualian-pengecualian dari yang seharusnya dilakukan karena udzur syar'i seperti halnya lansia, sakit dan seterusnya. Jadi musyrif dini itu membantu pemerintah dalam membuat kebijakan sekaligus juga menguasai pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan ajaran Islam. Oke, Pak Kiai, jadi nanti akan ditempatkan di mana saja teman-teman dari musyrif dini ini, Pak? Jadi kita ada sebanyak 31 musyrif dini yang terdiri dari perwakilan ormas, juga pondok pesantren, para ulama yang kita sebar di beberapa sektor. Jadi musyrif dini ini adalah yang memberi bimbingan kepada para pembimbing haji, seperti pembimbing haji ada di kloter, di sektor, bahkan pembimbing haji ada di travel itu, untuk memberikan kesamaan persepsi, kesamaan dalam pemahaman menjalankan ibadah haji. Jadi sebagian ada yang di sektor-sektor, ada yang ditempatkan di beberapa tempat bersama dengan pembimbing ibadah, bidang ibadahnya, sehingga mereka bisa memberikan solusi hal-hal yang barangkali menimpa pada jamaah haji yang tidak bisa maksimal. Termasuk kami mendorong pada kesempatan kali ini ketika nanti ada yang sakit, ada yang murur di Musdalifah, ada yang tanazul juga di Mina, dan bagi jamaah haji yang wafat sebelum pelaksanaan wukuf itu juga mereka dibadalkan hajinya. Badal haji itu artinya digantikan oleh orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, menghajikan orang yang wafat pada saat dia sudah berencana, bahkan sudah sampai di tanah suci melaksanakan umroh, tetapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aspek kesempurnaan ibadah dan ketercapaian ibadah pun dilakukan oleh penyelenggara ibadah haji dalam hal ini adalah Kementerian Haji, dan kesesuaian syariah itu diberikan arahan, bimbingan dari musyrif dini ini. Jadi keputusan-keputusan yang sifatnya keibadahan yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan syariat Islam yang rajih dan memungkinkan untuk dilaksanakan di lapangan. Jadi musyrif dini ini nanti akan langsung terlibat dalam pengawalan praktek ibadah di lapangan ya. Pak Kiai, tadi Anda menyebut jika ada perbedaan kemudian mencari solusi untuk permasalahan. Nah, yang sudah diperkirakan sejak awal Pak, ini seperti apa nanti yang akan muncul di lapangan yang mungkin akan dicarikan solusi oleh teman-teman dari musyrif dini, Pak Kiai? Yang pertama tentu kita memastikan pelaksanaan wukuf di Arafah itu sempurna, semua bisa dilaksanakan sesuai pada waktunya. Yang kemudian pergerakan dari Arafah itu dipastikan setelah terbenam matahari. Dan pada saat nyampe di Musdalifah, dia harus mabit melewati tengah malam. Karena mabit di Musdalifah hukumnya wajib, dan bagi orang yang tidak ada udzur itu harus sampai tengah malam. Setelah tengah malam baru dia bergerak menuju Mina. Nah, di Musdalifah ini mungkin ada 3 model yang kita akan lakukan. Yang pertama tentu orang yang cepat berangkat dari Arafah ke Musdalifah, dan di sana turun sebagaimana biasa, yakni mabit adi. Mabit yang sebagaimana biasanya dia turun dan zikir, baca Quran, bahkan sholat di tempat itu, dan mengambil batu sampai nanti melewati tengah malam. Setelah melewati tengah malam, baru dia berangkat menuju pada Mina. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah orang yang mabit murur. Jadi mururnya, mabit itu dengan cara murur artinya dia berangkat, nyampe di Musdalifah, dia berhenti, tidak harus turun dari bisnya, tapi niat mabit, tapi dia sudah melewati tengah malam, kemudian dia langsung ke Mina. Yang ketiga memang ada yang sakit, lansia, risiko tinggi, yang dia memang melewati di Musdalifah, tidak turun dan juga tidak berhenti di situ, tapi melewat saja. Bagi orang yang udzur, langsung dia ke Mina. Ini yang disiapkan berkenaan dengan murur. Tapi nanti diidentifikasi siapa yang secara syar'i dia bisa murur tanpa mabit turun dan tanpa mabit berhenti, itu siapa yang sampai murur saja dan siapa yang adi. Dia bukan hanya kepada orang yang mau, tapi memang berdasarkan kondisi fisiknya, kondisi kemampuannya. Yang kedua yang kita skemakan adalah tanazul. Tanazul ini adalah orang yang tak kuat nanti di
Mina untuk mabit karena risiko tinggi tadi mungkin nanti akan membahayakan jiwanya, bahkan mungkin menimbulkan kematian, nanti bisa boleh ke hotel yang dekat Shisha itu yang masih di sebelahnya Mina, kemudian dia bisa nginep di situ. Bahkan ketika dia tidak mampu, dia bisa mewakilkan lempar jumrohnya kepada temannya yang sudah melempar jumroh, kemudian bisa melempar jumrohkan untuk orang yang sakit tadi. Kemudian mereka kembali ke tentu ke hotelnya dan bisa melaksanakan tawaf ifadah. Memang yang rawan itu berkenaan dengan tiga hal yang memang ini adalah intinya al-hajju bi Arafah. Pertama di Arafah pastikan mereka sampai pada waktunya, jangan sampai terlambat. Kemudian pada pergerakan dari Arafah ke Musdalifah, di Musdalifah di dalam mabit ini karena mengcrowded yang model taroddud itu yang muter tadi, ada juga pas nanti juga di Mina ini membutuhkan fisik, bahkan juga ada kesulitan bagi kita karena tempat pemondokan sebagian ada yang agak jauh dari Jamarat, itu tidak ada kemampuan untuk pergi ke Jamarat. Itu bisa dilakukan dengan badal, bahkan bisa juga mungkin nanti di jamak di akhir, bukan di awal jamak di akhir, tapi karena udzur tentunya, bukan karena malas, bukan karena tasahul. Dan yang memastikan tentang siapa yang boleh diwakilkan dan siapa yang boleh tanazul, siapa yang boleh di situ adalah murur dan tidak mabit, ada yang murur mabit, itulah nanti klasifikasi berdasarkan syariah yang artikulasinya dan aplikasinya dilakukan oleh berdasarkan pengecekan dokter. Jadi di sini ada aspek syariah yang dijamin oleh musyrif ini, lalu kemudian diterjemahkan dalam bentuk kesehatan yang itu dilakukan oleh tim kesehatan dari petugas haji ini. Oke, Pak Kiai, soal fasilitas akomodasi dan juga transportasi ya. Saya ingat tahun itu tuh sudah bagus, tapi tentu dengan adanya kementerian ini ada penyempurnaan dengan harapan jemaah haji lebih nyaman dalam beribadah. Apa yang berbeda Pak di tahun ini Pak untuk kenyamanan jamaah? Ya pertama karena ini kementerian tadi lebih fokus, ada 3 sukses yang diharapkan oleh kementerian, itu sukses ritualnya. Jadi kita memang berangkat ritual, kan banyak kita berpikir soal transportasi, makan dan seterusnya. Itu semua kan khususnya untuk menyempurnakan ibadah. Jadi bukan ibadah disesuaikan dengan kondisi fasilitas, bukan, tapi fasilitas untuk menunjang ibadah. Jadi nanti sukses ritualnya seperti mewajibkan ya, karena mewajibkan kita bahwa orang-orang yang mabit bukan karena udzur dia harus melewati tengah malam. Yang kedua tentunya pengaturan yang lebih intensif karena kita banyak gabungan dari berbagai unsur dari kementerian juga, ada aspek komponen juga, kita bisa lakukan lebih maksimal dan tentu pengaturan-pengaturan yang lebih baik. Kita berharap seperti itu. Oke, baik. Nah, Pak Kiai ada perhatian khusus ya Pak ya tahun ini kepada yang itu bisa memberikan peradaban, bisa membangun peradaban. Oke, baik. Nah, tahun ini ada perhatian khusus terhadap jemaah lansia dan juga jamaah yang disabilitas, Pak. Apa yang dipastikan untuk kelancaran ibadah teman-teman lansia dan juga disabel ini, Pak? Pertama memang karena di Indonesia ini banyak yang lansia, baik karena daftar tunggunya maupun memang cara daftarnya yang terlambat, artinya pada usia tertentu baru mendaftar. Sehingga memang jadi masing-masing lansia seperti tadi umpamanya murur itu juga tidak dilepas hanya lansia saja, tetapi juga harus yang mendampingi, baik itu keluarga maupun dari petugas. Demikian juga ketika mereka tanazul, tidak lagi mabit di Mina karena udzur tadi, lansia atau risiko tinggi atau sakit dan seterusnya. Selain pendampingan itu dilakukan oleh mungkin keluarganya lebih nyaman, tapi juga ada pendampingan dari petugas haji. Sehingga memang jumlah petugas ini memadai untuk kepentingan ramah kepada lansia itu. Dan tentunya kita menjamin juga pada saat mereka juga sakit keterbatasan itu, ibadah hajinya terpenuhi. Termasuk umpamanya orang yang meninggal dunia sebelum pelaksanaan ibadah haji, disiapkan badal hajinya. Badal itu adalah orang yang menggantikan ibadah haji bagi orang yang sudah niat atau mampu, kemudian dia meninggal dunia seperti orang yang sudah berangkat lalu wafat sebelum waktu pelaksanaan haji. Oleh Kementerian Haji disiapkan badal haji, sehingga aspek ibadahnya itu terpenuhi bagi diri jamaah haji itu kondisi apapun insya Allah dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. Ketika meninggal pun juga bisa mendapatkan inti atau ibadah
dari haji itu sendiri meskipun di dalam keterbatasan maupun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijamin oleh Musyrif Dini bersama dengan Kementerian Haji sebagai pengelola, pelaksana dan menjalankan kebijakan-kebijakan. Jadi kebijakan yang sifatnya ibadah oleh kami dari Musyrif Dini itu implementasikan di dalam manajemen pengelolaan bagaimana pelaksanaan ibadah haji itu yang bisa menyempurnakan terhadap ibadah itu. Oke, Pak Kiai, terakhir jadi tadi Anda sudah menyatakan harapannya bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Nah, tentu nanti juga akan didampingi para petugas haji dan juga dari Musyrif Dini. Ada tidak Pak himbauan untuk persiapan bagi para jamaah secara personal yang bisa dilakukan secara diri sendiri, karena kita tahu cuaca di sana cukup panas meskipun tidak terlalu lembab tapi bisa mempengaruhi kondisi kesehatan dan juga membludaknya jemaah dari seluruh dunia, Pak. Apa himbauannya, Pak? Pertama, kita jangan aji mumpung ketika dalam semasa nunggu ini. Jangan sampai tenaga sepenuhnya digunakan untuk apalagi hanya main-main atau jalan-jalan, itu dihindari dulu. Tolong fokus kepada penyiapan stamina karena nanti haji membutuhkan fisik yang kuat. Yang kedua, perbanyak zikir, tidak perlu ziarah-ziarah, banyak zikir, banyak iktikaf dan sempurnakan ya makanan bergizi dan juga istirahatnya. Untuk apa? Untuk persiapan pada ibadah. Jadi pada saat mempersiapkan ibadah haji dengan baik, meskipun tidak intensif barangkali tiap waktu ke Masjidil Haram, Allah Maha tahu dan insya Allah dengan niat baiknya sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barangkali dengan banyak peristiwa, karena semua pasti bawa handphone berkamera, hati-hati menggunakan handphonenya, jangan sampai salah-salah. Artinya men-syuting hal-hal yang dilarang seperti privasi orang, mengiklankan di depan Masjidil Haram. Bahkan untuk kepentingan ibadah, jangan sampai kita ini men-syuting untuk kepentingan ya flexing atau untuk segar pamer, karena itu akan menghilangkan terhadap pahala-pahala ibadahnya atau dapat menjauhkan dari kemakburan hajinya karena akan menimbulkan rasa riya. Ada 3 model orang haji ini yang perlu diwaspadai oleh kita semua, dan kita mengharapkan yang satu dari 3 itu adalah yang pertama, ada orang haji itu karena untuk gaya-gayaan, pamer dan seterusnya. Tentu itu tidak akan mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada orang haji hanya untuk rekreasi, siyahah, hanya untuk ya jalan-jalan, enak rame. Tentu itu tidak akan mendapatkan yang maksimal di dalam keutamaan haji. Yang diinginkan oleh kita bahwa haji itu ingin mendekatkan diri kepada Allah, totalitas ketaatan, karena kita sampai meninggalkan tanah air, bahkan kita membayar dengan mahal dan fisik yang kuat itu semata-mata adalah tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa sukses pelaksanaan ibadahnya dan tentu dosa-dosa diampuni, dan seperti pada para ulama terdahulu, berangkat haji itu pulangnya bisa bikin perubahan terhadap diri sendiri, bahkan bisa membangun peradaban, dan itu dilakukan oleh para jamaah haji Indonesia pada saat itu sebelum kemerdekaan, sehingga bisa lahirkan kemerdekaan itu dari para ulama yang atau jamaah haji yang berangkat haji pada saat itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi harapannya jika itu semua sudah dilakukan, insya Allah bisa menjadi haji yang mabrur ya Pak ya pada saat pulang ke tanah air. Pak Kiai, terima kasih atas waktunya, tentu menjadi pahala ibadah tersendiri bisa mendampingi jamaah haji Indonesia di sana. Semoga selamat sampai Mekah, selalu dalam keadaan sehat ya Pak Kiai ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh
استووا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, hari raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan. Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, semangat haji ramah lansia dan disabilitas terus diwujudkan melalui berbagai peningkatan layanan di Tanah Suci. Salah satunya dengan kehadiran bus hidrolik yang memudahkan mobilitas jemaah berkebutuhan khusus saat menjalani rangkaian ibadah haji. Satu persatu, jemaah haji lanjut usia memasuki bus dengan lebih mudah dan nyaman. Bus hidrolik yang disediakan PPIH menjadi fasilitas pendukung untuk membantu mobilitas jemaah, khususnya lansia dan juga penyandang disabilitas. Dengan teknologi hidrolik, bus dapat menurunkan ketinggian secara otomatis saat jemaah naik atau turun. Fasilitas ini membuat jemaah tidak perlu melangkah terlalu tinggi saat memasuki kendaraan sehingga lebih aman dan nyaman digunakan. Kepala PPIH Daker Bandara Abdul Basir menyebut kehadiran bus hidrolik menjadi bentuk komitmen penyelenggara haji dalam memberikan pelayanan yang lebih manusiawi dan inklusif, terutama bagi jemaah lansia, disabilitas, dan mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Untuk busnya sendiri ini menggunakan hidrolis karena memberikan kemudahan bagi jamaah supaya sejak dari kursi roda mereka bisa didorong masuk ke dalam bis tanpa ada kendala. Bagi para jemaah lansia, kehadiran bus hidrolik bukan sekedar fasilitas transportasi. Layanan ini menjadi wujud perhatian dan kepedulian agar mereka tetap dapat menunaikan ibadah dengan tenang dan juga nyaman. Gimana tadi rasanya pakai hidrolik? Gimana rasanya? Enak ya. Merasa terbantu nggak Pak? Terbantu. Ini naik bis apa Ibu? Bis apa? Bisa. Ya, tadi gimana perasaannya Bu? Tidak harus turun dari kursi roda. Apakah merasa terbantu? Terbantu lah. Ya. Gimana Bu perasaannya tadi? Senang lah. Program haji ramah lansia dan disabilitas menjadi salah satu fokus pelayanan musim haji tahun ini. Kehadiran bus hidrolik diharapkan dapat mempermudah mobilitas jemaah, sekaligus memperkuat komitmen penyelenggara dalam mewujudkan haji yang ramah, setara dan penuh kepedulian. Tim Liputan Metro TV. Seorang remaja asal Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, menjadi salah satu jemaah haji termuda pada musim haji tahun ini. Di usianya yang baru 14 tahun, Fania Ulaya mulai menjalani rangkaian ibadah dengan penuh kekhusyukan. Menjadi tamu Allah ke Tanah Suci merupakan keistimewaan bagi seorang muslim. Terlebih bisa menjalani ibadah haji di usia yang masih muda. Fania Ulaya, siswa kelas 8 SMP IT As-Salam Sanden, tercatat sebagai jemaah haji termuda dari Kabupaten Bantul pada musim haji tahun ini. Saat ini Fania telah tiba di Madinah dan mulai menjalani ibadah di kota Nabi. Berasal dari Poncosari Serandakan, Fania datang ke Tanah Suci membawa kisah haru setelah kehilangan sang ayah yang wafat pada Maret 2025. Meski masih muda, Fania menunjukkan kematangan dalam memaknai ibadah haji. Ia mengaku perjalanan ini menjadi momen untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah.
Perjalanan haji bagi Fania bukan sekedar ibadah ritual, namun juga proses pembentukan diri. Selama di Madinah, ia mengaku menjadi lebih rajin beribadah, serta belajar tawakal dan bersyukur. Jadi tuh awalnya tuh kan bapak tuh udah sakit ginjal gitu kan, itu udah nggak bisa. Terus bapak melimpahkan ke aku. Nah di situ kan kita dulu kan belum boleh tuh di usia 13, kita harus menunggu sampai 18 tahun. Terus akhirnya ada kabar kemarin 2025 akhir bulan November itu kalau ternyata umur 13 tahun tuh boleh. Terus habis itu kita langsung mengurus semuanya. Sang ibu Heni Dwi Hastuti tak kuasa menahan haru melihat putri semata wayangnya kini telah menjadi tamu Allah di Tanah Suci. Ia menyebut perjalanan ini juga merupakan impian almarhum suaminya. Di Madinah, Fania memanfaatkan waktu untuk beribadah dan memanjatkan doa. Salah satunya doa agar diberikan kebaikan di dunia dan akhirat, serta mampu membahagiakan orang tuanya. Oh iya, pasti tak gandeng terus ini Mas. Semoga jadi anak yang solehah, berbakti pada orang tua, tercapai segala cita-citanya nanti. Untuk kedepannya dapat jodoh yang soleh, dapat pekerjaan yang mapan, begitu. Demikianlah Breaking News Metro TV mewakili seluruh tim yang bertugas. Saya Iqbal Himawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.